Sebuah sabit panjang berkilat di tangannya. Sementara Markum yang seolah-olah sudah siap dengan kejadian ini mencabut celurit dari balik pinggangnya. Duel carok pun terjadi. Sabit Mari melayang, mencoba mengoyak tubuh Markum, tapi Markum bukan orang sembarangan. Di sebuah desa kecil yang tenang, bernama Desa Merakat, dua pedagang peta yang dulu bertetangga berubah menjadi musuh bebuyutan. Persaingan usaha yang semakin sengit, ketidakpuasan yang terpendam, hingga amarah yang tak terbendung. Semuanya berujung pada peristiwa berdarah yang mengguncang warga Merakat. Dua pria itu adalah Mari, berusia 50 tahun, dan Nito Markum, berusia 62 tahun. Mereka bukan orang asing satu sama lain. Mereka tinggal di desa yang sama-sama mencari nafkah dengan menjual petai, dan setiap hari bertemu di pasar tradisional. Namun siapa sangka, hubungan yang awalnya biasa saja berubah menjadi permusuhan yang mencekam. Di pasar, mereka sering bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Mari dikenal sebagai pedagang lama dengan banyak pelanggan setia. Sementara Markum, meskipun lebih tua, adalah pendatang baru di dunia bisnis petai. Awalnya mereka hanya bersaing dalam harga dan pelayanan. Tapi semakin hari, ketegangan di antara mereka mulai terasa. Ada selisih paham dalam sebuah transaksi jual beli yang tidak berjalan sesuai kesepakatan. Entah siapa yang memulai. Tapi sejak saat itu, keduanya tak lagi berbicara seperti dulu. Mereka saling melirik tajam saat bertemu. Kadang terdengar gumaman sinis di antara mereka. Api permusuhan mulai menyala, sedikit demi sedikit. Hari itu Minggu pagi 23 Februari 2025. Udara masih sejuk. Warga desa baru saja memulai aktivitasnya. Pasar mulai ramai, para pedagang sudah menata dagangan mereka. Mari dan Markum dengan sepeda motornya masing-masing menuju ke pasar. Takdir mempertemukan mereka di jalan yang sempit, di depan sebuah bengkel di desa Tangguh. Entah karena sengaja atau tidak, keduanya saling berhadapan. Mereka sama-sama berhenti. Mata mereka bertemu, dan seketika suasana menjadi tegang. Pertikaian yang sudah lama dipendam akhirnya meledak. Mereka saling melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut pun terjadi. Namun, amarah mereka tak cukup hanya dengan kata-kata. Dalam hitungan detik, keduanya menabrakkan sepeda motor masing-masing. Tak ada yang mau mengalah, hingga akhirnya mereka terjatuh ke tanah. Dan saat itulah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mari yang sudah terbakar emosi merogoh sesuatu dari jok motornya. Sebuah sabit panjang berkilat di tangannya. Sementara Markum yang seolah-olah sudah siap dengan kejadian ini mencabut celurit dari balik pinggangnya. Duel carok pun terjadi. Sabit Mari melayang, mencoba mengoyak tubuh Markum, tapi Markum bukan orang sembarangan. Ia menangkis dengan celuritnya, lalu menyerang balik. Lengan Mari terluka, namun ia tidak mundur. Dengan amarah yang membara, ia kembali menyerang. Kali ini, sabitnya berhasil mengenai perut Markum. Luka sepanjang 20 cm menganga di tubuhnya.
Markum terhuyung, tapi ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia mengayunkan celuritnya ke kepala Mari. Darah mulai bercucuran di tanah. Kedua pria itu bertarung sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mulai berdatangan. Warga juga mencoba melerai. Tapi ketegangan di antara mereka sudah terlalu dalam. Hingga akhirnya tubuh mereka melemah. Luka-luka yang mereka derita terlalu parah. Napas mereka tersengal. Mereka ambruk. Markum yang terluka parah masih sempat berdiri tertatih. Ia meninggalkan lokasi duel dengan sepeda motornya, berusaha pulang ke rumah anaknya. Warga yang melihat kejadian itu langsung membawanya ke rumah sakit. Mari juga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Tapi sayang, ia tidak bertahan lama. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mari dinyatakan meninggal dunia. Sementara Markum yang sempat mendapatkan perawatan akhirnya menyusul beberapa jam kemudian. Dua nyawa melayang hanya karena persaingan usaha yang tak bisa dikendalikan. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menutup perkara. Tidak ada tersangka, kedua belah pihak pun telah meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah kesedihan hati di keluarga mereka dan mungkin sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa persaingan dalam hidup adalah hal yang wajar. Tapi jika tidak dikendalikan, maka kehancuran adalah satu-satunya akhir. Dan pada hari itu di sebuah pasar kecil di Lumajang, dua pedagang petai telah menjadi korban dan ambisi dari amarah mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus tersebut membuat kalian bertanya-tanya? Menyayangkan kenapa harus terjadi? Pastinya akan ada argumentasi-argumentasi dalam benak kalian. Ya, saya pun juga begitu. Sebagai manusia yang mendambakan kedamaian, ketenangan, kita akan merasakan hal dan reaksi yang sama. Kuncinya adalah selalu mawas diri, selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur apapun yang kita miliki, dan bersabar atas apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Kekurangan dan kelebihan adalah ujian kita. Bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Tidak ada siapapun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Tetap semangat, selalu berikhtiar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati waktu dengan keluarga tercinta. Salam saya. Thank you.